sama ngejelasin tipis-tipis vektor. Ini vektor posisi ya. Pernah dengar istilah vektor posisi? Jadi biasa ada vektor A kecil itu OA. Nah, vektor posisi itu OA, A dikurangi O. A itu kan isinya koordinat, O juga isinya koordinat. Jadi tinggal dikurangi aja. Bisa ya. Jadi OA itu adalah A dikurangi O. OA itu kalau digambar ya, OA itu biasanya titik 0,0 ya. O itu 0,0. A-nya ya bebas sembarang titik. Bisa 23, bisa 22, bisa 15 gitu. Nah, sama juga dengan AB. AB itu B dikurangi A. Jadi kalau secara gambar, misalnya kayak gini, AB arahnya ke sana. Kalau kita membacanya AB, berarti dari titik A menuju titik B. Nah, cara menentukan vektornya gitu dengan menggunakan vektor posisi. Terminal point dikurangi starting point. Oh ya, istilahnya kalau kita mulai starting point, terakhir ya itu terminal point ya, terminal. Apa yang ada di bayangan kalian? Terminal bis, terminal angkot. Jadi bisa dibilang terminal point itu kayak finish-nya lah ya, gitu ya. Titik akhir, titik awal, titik akhir kayak gitu. Jadi akhir dikurangi awal, oke? Kayak rumus perpindahan di fisika. Oh iya, sebelumnya kalian juga kan sebelum belajar vektor matematika, kalian juga udah belajar vektor fisika kan? Udah belum? Iya, Pak, udah. Oh, udah, sip ya. Sama apa beda? Sama, vektornya itu juga. Tapi pematerinya beda ya emang. Tapi sama vektornya ya. Habis itu ada AB tambah BC. AB tambah BC itu sama dengan AC. Bisa dilihat dari mana? Ya, kita buktikan dari ini vektor posisi. AB itu B dikurangi A. BC itu C kurangi B. Ya kan? Sebentar, apa? Bapak diam dikit. Kalau Bapak ini ya, sakit perut. Aduh. Oke. B kurangi A tambah C kurangi B. Nah, B kurangi B bisa dicoret kan? Kan ini B kurangi B. Jadi kita dapat min A tambah C. Bisa ditulis C min A. Nah, rumus vektor posisi itu kan titik akhir dikurangi titik awal kan? Berarti C kurangi A bisa kita tulis AC gitu loh. Ya. Ini kayak pembuktiannya. Jadi kalau misalnya ada AB tambah BC itu akan sama dengan AC. Habis itu P, misalnya kita punya vektor P. Itu X, Y. Secara vektor ini bisa ditulis XI ditambah YJ. Bapak kira udah pada lihat ini ya di video. Dan kalian bisa menuliskannya dalam bentuk matriks kolom. Matriks secara umum kita bahasnya di kelas 11. Coba ini cuma menyajikan cara nulisnya aja gitu. Bisa ditulisin ke bawah. Namanya matriks kolom X, Y. Nah, ada juga vektor Q, X, Y, Z ya. Berarti IJK gitu. Ya, XI tambah YJ tambah ZK. Kalau ditulis vektor kolom lagi. Matriks kolom ini X, Y, Z. Habis itu panjang vektor. Kalau dari poin-poin ini mau ada yang ditanyakan, silahkan potong penjelasan Bapak ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Karena Bapak mau langsung sikat aja nih. Gitu. Panjang vektor. Vektor P, Bapak masih pakai vektor P yang atas nih, X, Y. Nah, rumusnya panjang vektor itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Mirip dalil Pitagoras. Teorema Pitagoras gitu ya. Teorema sama dalil itu sama sebenarnya. Nah, kalau ada 3 gimana? Kan X, Y, Z sama akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat gitu. Jadi bebas sebetulnya vektor itu P itu 2 elemen, Q 3 elemen gitu kan. Bisa nggak vektor 4 elemen, 5 elemen? Bisa. Bahkan nanti kalau misalnya kalian nanti gitu ya di kuliah,
itu ada vektor n elemen. N-nya berapa? Nggak tahu. Pokoknya n elemen aja. Jadi banyak banget. Jadi, nah, tapi kalau di SMA nggak usah khawatir. Paling maksimal itu 3 elemen aja. 3 anggota gini, X, Y, Z. Nah, berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Seperti itu. Jadi tinggal di kuadrat-kuadratin, habis itu dijumlahin, diakarin deh. Kayak gitu. Habis itu kita ke vektor sejajar. AB dikatakan sejajar PQ. Ini ada gambarnya. Jadi AB sama PQ ini sejajar. Maka, nah ada rumusnya. AB sama dengan K dikali PQ. Oke, ada. Vektor itu cara nulisnya ada garis di atasnya gini ya. Habis itu, oh Sherin nggak bisa masuk. Iya, ya nggak apa-apa Sherin. Tapi Bapak nanti dulu lah balas WA-nya. AB sama dengan K dikali PQ. Kayak gitu. K itu skalar. Skalar itu maksudnya konstanta ya. Jadi konstanta atau suatu angka K gitu ya. Kalau di vektor itu bahasanya skalar. Tapi kalau kita ngomongin bukan vektor itu konstanta gitu loh. Konstanta K. Nah kalau di vektor namanya skalar. Jadi ada skalar, ada vektor. Jadi AB sama dengan K dikali PQ. Jadi K ini bukan vektor ya. K ini adalah skalar. Jadi misal nih, kalau misalnya PQ itu panjangnya setengah dari AB, berarti AB sama dengan 1/2 dikali PQ. Kayak gitu loh. Ya. Kemudian itu vektor yang sejajar. Misal, kemudian ada lagi nih. Misal A, B, C segaris. Nah, kalau misalnya segaris, ya namanya juga satu garis, udah otomatis AB sama BC itu sejajar. Nggak mungkin satu garis nggak sejajar, itu nggak mungkin. Ya kan? Kalau udah ngomongin segaris, itu udah otomatis sejajar dong. Gitu. Jadi bisa ditulis AB sama dengan K dikali BC. Nah, untuk yang segaris kalian bisa ngulik lebih jauh. Kalian bisa ngulik lebih jauh. Selain AB sama dengan K dikali BC, bisa apa lagi? AC sama BC juga sejajar gitu kan? AC sama BC. Bisa juga AC sama AB gitu. Jadi kalau yang segaris mah garis apa vektor AB, vektor BC, vektor AC semuanya sejajar, udah pasti itu karena mereka segaris gitu kan. Jadi kalau sejajar itu pokoknya bisa dikalikan dengan suatu skalar. Bisa dikalikan dengan suatu konstanta ya. Oke, habis itu ada operasi vektor. Sampai sini gimana? Udah ada semua ya pembahasannya di video ini. Kalau saya belum ada, Bapak bakal bahas itu gitu. Habis itu operasi vektor. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian kayak gitu. Kalau penjumlahan, nah kalau Bapak itu sangat suka kalau melakukan operasi vektor, kita sajikan dulu vektornya ke dalam bentuk matriks kolom. Ya, ke bawah gitu. Nah, kalau mengoperasikan vektor terus kita menyajikannya ke dalam bentuk ini, itu relatif jauh lebih mudah. Jadi kalau ditambahin ya tinggal tambahin aja, atas tambah atas, bawah tambah bawah, beres. Kalau dikurangin tinggal kurangin aja, atas kurang atas, bawah kurang bawah, beres. Habis itu ini perkalian skalar dengan vektor. K itu skalar, A itu vektor. Ciri-cirinya apa? K nggak ada garis di atasnya. Di kepalanya nggak ada garis. Jadi penulisan vektor juga lumayan penting ya buat bisa kita bedain yang mana yang vektor, yang mana yang bukan vektor kayak gitu. Jadi ini bisa ditulis K dikali A1 A2. Nah, kalau ada suatu skalar dikalikan vektor, tinggal dimasuk-masukin aja K dikali A1, K dikali A2, beres. Nah, kalau perkalian vektor dengan vektor itu kayak gini. A1 A2, B1 B2, atas kali atas ditambah bawah kali bawah. Nah, uniknya kayak gini ya. Kalau kalian perhatikan, vektor tambah vektor, hasilnya berupa vektor. Vektor kurangi vektor, hasilnya berupa vektor. Skalar dikali vektor, hasilnya berupa vektor.
Jadi kalau kalian ilustrasikan, misalnya yang skalar kali vektor ya, yang skalar kali vektor. Ini vektor A. Kalau K-nya 2, berarti nanti hasilnya 2 kali A. Nanti gambarnya kayak gini, lebih panjang. Kayak gitu. Kalau K-nya setengah, berarti dia lebih pendek. Ini setengah A gitu kan. Kalau K-nya 3, misalkan satu A-nya segini. K-nya 3 berarti lebih panjang. Nah gitu. Jadi K itu suatu skalar gitu. Jadi dia bisa memperpanjang vektor atau memperpendek vektor. Ilustrasinya kayak gitu. Nah kalau A kali B, vektor dikali vektor, hasilnya apa? Apa coba nih? Hasilnya skalar. Jadi kalau kalian punya vektor kali vektor, contoh ada vektor 1, 2 dikali vektor 2, 3. Nah, kaliin berarti 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 2 tambah 6, 8. Nah, kita punya vektor dikali vektor, hasilnya skalar. Gitu. Ya, jadi emang begitu. Ilustrasinya gimana? Nah ini ilustrasinya Bapak belum lihat sih. Bukan belum lihat, udah pernah lihat, cuma lupa. Kalian ada yang udah pernah lihat ilustrasinya belum? Vektor kali vektor hasilnya skalar. Dan ini perkaliannya dot ya. Dot. Karena perkalian vektor itu ada 2. Ada yang dot, ada yang cross. Jadi ditulisnya A dot B gitu. Yang ini A cross B. Silang itu kan cross kan bahasa Inggrisnya emang. Terus titik juga kan dot kan bahasa Inggrisnya emang gitu. Ada perkalian dot, ada perkalian cross. Perkalian titik, perkalian silang. Nah, perkalian silang di matematika Bapak rasa nggak dibahas. Tapi di fisika dibahas, nggak yang cross. Dibahas nggak di fisika? Nggak. Ya sudah. A dot B, jadi di sini ada A dot B, ya kayak gitu. A dot B ini vektor dot vektor hasilnya skalar. Tapi kalau cross A cross B, nah ini hasilnya vektor. Vektor cross vektor hasilnya vektor. Vektor dot vektor hasilnya skalar. Oke, tapi Bapak nggak mau lama-lama di sini ya. Ngasih tahu itu aja. Jadi perkalian itu ada 2, ada yang dot, ada yang cross. Tapi di sini kita nggak bahas yang cross. Oke, lanjut lagi. Misalkan, oke, sekarang ini pembagian ruas garis. Misalkan titik P pada AB. Jadi kita punya vektor AB nih. Habis itu ada titik P di antara AB. Di tengah-tengah nggak? Ya, nggak pasti. Di tengah-tengah boleh. Terus agak ke sini boleh. Agak deket ke A boleh. Pokoknya P itu ada di antara A sama B. Terserah mau di mana gitu ya. Nah, misalnya kita punya panjang AP berbanding dengan panjang PB, yaitu sama dengan M berbanding N. Kayak gitu. Perbandingan panjangnya itu M berbanding N. Nah, untuk mengetahui koordinat titik P, pakai rumus ini. P sama dengan M dikali B ditambah N dikali A dibagi M tambah N. Yang ini udah belum di videonya? Pembagian ruas garis. Udah belum? Belum. Gimana? Udah belum? Tapi harusnya udah. Jadi ya gini. AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Bapak langsung kasih aja ya cara ngafalinnya. Jadi P sama dengan gini. Sama dengan itu kita bikin patokan. Rumusnya bakal jadi gini. Dekat dikali dekat, jadi M dikali B, ditambah jauh dikali yang jauh.
Kan N dikali A. Jadi dekat kali dekat ditambah jauh dikali jauh dibagi jumlahin M sama N-nya gitu. Jadi M kali B ditambah N kali A dibagi M tambah N. Jadi gitu cara ngafalinnya. Kalau Bapak ya, dekat kali dekat ditambah jauh dikali jauh dibagi jumlahin M sama N-nya. Nah itu bakal dapet P. Habis itu A dot B. Nah ini A dot B bisa punya dua ekspresi ya. Bisa punya dua persamaan. Pertama yang sederhana kayak gini. Secara aljabar kayak gini. Habis itu ada rumus lagi, A dot B itu adalah panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Oh ya, Bapak udah jelasin belum? Panjang itu simbolnya kayak mutlak. Mutlak A, mutlak B. Itu kalau di vektor, nah, dibacanya bukan mutlak A, mutlak kayak B ya. Bukan, salah. Bacanya panjang vektor A dikali panjang vektor B gitu. Makanya ini panjang vektor P, panjang vektor Q pakai ginian kan. Karena ini emang menyatakan panjang vektor P dan panjang vektor Q. Seperti itu. Tapi kalau kalian mau ngetik gitu ya di laptop atau nulis di buku catatan, itu simbolnya tuh sama kayak mutlak. A sama B-nya. Panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Cos itu apa? Cos itu cosinus. Cosinus itu bakal kita bahas di trigonometri, di matematika wajib yang bab terakhir. Bapak udah kayak film-film drakor gitu ya. Jadi bakal kita bahas di episode keberapa gitu. Atau flashback biasanya. Enggak, ini mah di future ya, di masa depan. Kita belum bahas cos. Jadi ada di trigonometri, cosinus dia. Jadi ilustrasinya kayak gini. Ada vektor A, ada vektor B. Nah, vektor A sama vektor B ini membentuk sudut theta. Ini kan sudut kan. Nah, jadi A dot B itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cosinus sudut yang dibentuk oleh A sama B. Karena sudut yang dibentuk A sama B itu kita kasih nama theta, waduh, ya kan? Jadi cos theta. Habis itu ini vektor yang saling tegak lurus. Tadi kan ada vektor yang sejajar. Kalau vektor yang tegak lurus, bahasa keren tegak lurus itu ortogonal. Berarti A dot B-nya sama dengan 0. Tegak lurus itu maksudnya apa sih? Tegak lurus itu maksudnya kalau vektor A sama vektor B membentuk sudut siku gitu. Ya, tegak lurus itu artinya A sama B membentuk sudut siku. Maka A dot B-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau kalian udah belajar trigonometri ya, cos 90 itu 0. Nanti ini kita pokoknya ini tuh nanti kita bahasnya di matematika wajib bab terakhir. Nah, habis itu ini. Ada A dot A sama dengan panjang A dikuadratin. Bapak rasa ini juga udah ada di videonya. Kemudian A dot B sama dengan B dot A. Kalau bisa dibalik namanya komutatif. Ya ini istilah aja. Gitu ya. Karena nggak semuanya bisa dibalik. Contoh pengurangan. Pengurangan nggak bisa dibalik ya kan. Kan 3 kurangi 2 sama 2 kurangi beda, dia nggak sama. Tidak sama dengan. Tiga kali, nah sama kan? Berarti dia komutatif. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Sama kan? Berarti dia komutatif. Kayak gitu. Jadi komutatif itu adalah nama sifat yang kalau misalnya bisa dibalik. Kalau pembagian bisa dibalik nggak ya? Komutatif nggak ya pembagian? Enggak ya? Enggak. Komutatif ke pembagian nggak komutatif. Jadi itu komutatif itu artinya bisa dibalik. Nah sekarang distributif. Distributif itu nama keren, bukan nama keren, nama sesungguhnya dari kali pelangi. Misalnya kali pelangi. Nah itu istilah kali pelangi itu nggak ada sebenarnya. Nah, yang ada itu distributif. Kita lakukan sifat distributif gitu. Berlaku sifat distributif. Jadi distributif itu nama
asli dari kali pelangi. Nah, itu aja. Jadi di vektor dia berlaku komutatif dan distributif. Oke. Habis itu terakhir proyeksi vektor. Nah, ini Bapak tadi sempat baca di video yang paling terakhir itu bahas tentang proyeksi ya. Kalau kita udah bahas proyeksi, berarti udah beres itu. Nah, Bapak di sini udah nulisin ini rumusnya. Proyeksi itu ada dua. Ada proyeksi skalar. Bapak jelasin dikit ya. Ada proyeksi skalar, ada proyeksi vektor. Kalau proyeksi skalar itu hasil ya berupa skalar. Jadi kalian ngeliatnya nanti hasilnya itu berupa angka. Bisa 2, bisa 3, bisa negatif, bisa 1/3 misalnya, dan lain-lain. Negatif bisa nggak ya? Bapak kira enggak kayaknya. Kalau skalar nggak bisa negatif. Harusnya. Habis itu proyeksi vektor. Proyeksi vektor itu hasil akhirnya vektor ya berarti dalam bentuk IJK. Kalau ada 3. Kalau ada 2 ya IJ berarti kayak gitu. Nah, ilustrasinya gambarnya kayak gini. Bapak hapus dulu deh. Hapus lagi, terus Bapak gambar lagi. Proyeksi itu, tapi mudah-mudahan di video udah dibahas. Misalnya ini vektor B, ini vektor A. Proyeksi vektor A pada B berarti kita harus buat garis dari titik ujung A ke vektor B yang tegak lurus. Makanya kalau misalnya di buku itu suka ada proyeksi ortogonal gitu. Proyeksi vektor ortogonal gitu. Gini ya, kalau udah ngomongin proyeksi itu udah pasti ortogonal gitu. Kalau udah ngomongin proyeksi itu udah pasti tegak lurus. Jadi proyeksi vektor ortogonal, proyeksi skalar ortogonal. Kalau menurut Bapak sih kalau udah ngomongin proyeksi itu udah otomatis ortogonal karena proyeksi itu ya kayak gini gitu, pasti ortogonal. Jadi kalau ada yang nanti nemu soal, wah kata Pak Fajri ada proyeksi skalar, ada proyeksi vektor. Kok aku nemunya proyeksi ortogonal ya? Nah, itu sama aja ya. Proyeksi itu udah membawa ortogonal di dalamnya, oke? Jadi kayak gitu. Nah, kalau saya proyeksi A ke B, ya, jadi dari A tarik garis yang ortogonal B atau yang tegak lurus B. Nah, dari sini ke sini, nih Bapak kasih warna merah. Ini proyeksinya. Yang warna merah itu proyeksinya. Kayak gitu. Karena ini berupa garis, nanti arahnya ke sana. Nah, ini vektor. Nah, itu proyeksi vektor. Ketika kita ngitung panjang proyeksi vektor yang merah, ketika kita ngitung panjang proyeksi vektor yang merah, ini jadilah proyeksi skalar gitu. Kan kita kalau ngitung panjang proyeksi, pasti jawabannya dalam berupa angka kan. Oh, misalnya panjang proyeksinya 5 satuan. Nah, itu proyeksi skalar. Oke? Jadi itu aja tentang semua materi yang ada di vektor. Ada pertanyaan? Ini pembahasan soal-soal yang ada di buku. Kemana sih? Sorry. Kelihatan nggak ya? Bapak buka PDF, kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Pak. Oh, berarti tadi kelihatan ya. Ya, oke. Sekarang kita bahas ini. Latihan soal. Oke. Itu Bapak rasa semua materi yang ada di vektor. Sekarang kita tinggal latihan-latihan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 1. Gimana cara ngerjain nomor 1? Sebentar, aduh ada ini lagi. Apa sih bahasa Indonesianya? Engang, ada yang tahu engang nggak bahasa Indonesianya apa ya?
Cukup mengganggu. Lebah. Iya benar, lebah kecil. Aduh, sampai lupa bahasa Indonesia begini, Ya udah, nomor 1. Duh, rasanya Bapak pengen matiin amat ya itu. Keluar. Oke, nomor 1 diberikan jajar genjang A, B, C, D berpusat di O dengan AB sama dengan A, AD sama dengan B seperti gambar di bawah ini. Oh ya, nah ini apa ya, di pembahasan Bapak nggak ada, tapi di latihan soal ada. Jadi kita menentukan penjumlahan atau pengurangan vektor gitu, resultan gitu ya. Istilahnya resultan vektor dengan menggunakan jajar genjang. Nah, sekarang kita lihat. Kita bahas nomor 1. AB sama dengan A dan AD sama dengan B. Jika vektor BC dituliskan dalam vektor A dan B, maka akan sama dengan, BC sama dengan apa? Ada yang tahu? Oke. Ini masalah vektor sejajar dulu. Misalnya Bapak kasih nama ini vektor P misal. Ini vektor P. Berarti yang kayak gini vektor apa? Vektor kiri sama vektor kanan sama nggak? Iya, sama. Yang kanan juga vektor P. Kayak gitu. Jadi selama dia sama panjang dan arahnya sama, ada 2 faktor ya. Arahnya sama, kemudian panjangnya sama. Ya, ini nggak tahu sih kita panjangnya sama atau enggak ya. Kita anggap sama lah gitu ya. Berarti dia vektornya sama kayak gitu. Sama-sama vektor P. Kemudian kalau misalnya kayak gini, ini misalnya sama ya, sejajar terus sama panjang. Tapi kayak gini. Nah, ini vektor apa? Negatif P. Negatif P. Nah, itu ya. Jadi berarti gini dong. Kalau misalnya ini vektor P, ini vektor P, berarti bisa dibilang vektor ini bisa digeser-geser. P digeser ke kanan jadi kayak gini kan? P digeser ke kiri. Jadi vektor itu bisa digeser-geser. Nih. Kita lihat yang nomor 1. Maksudnya digeser-geser itu apa sih? BC. Kalian lihat BC. BC itu yang ini. BC. Kira-kira vektor BC sama dengan vektor apa? AD. AD, betul. Kenapa? Karena arahnya sama, panjangnya sama. Iya, betul. Jadi vektor BC itu akan sama dengan vektor AD. Kalian perhatikan aja tuh. Sama kan kayak ilustrasi vektor P yang Bapak tulis tadi. BC itu sama dengan AD. Kan jajar genjang atas bawah itu panjangnya sama dan mereka sejajar. Terus kanan kiri juga kan panjangnya sama dan mereka sejajar. Jadi BC itu sama dengan AD. AD sama dengan apa? B. B. Jadi BC sama dengan B. B. Jadi jawabannya B ya. Semuanya B. Oke. Ngerti semuanya? Jadi BC itu vektornya sama dengan AD. Nah, kalau Bapak bikin lagi soal DC, kira-kira DC akan sama dengan apa? A. AB. Betul. DC sama dengan AB. DC sama BA sama apa beda? Kan kita tulis deh, DC sama Beda. dengan AB. Ya, DC sama BA itu beda. Kenapa beda? Karena kalau yang BA mah negatif. Iya, betul. Jadi ketika kita membaca vektor, harus diperhatikan urutannya juga ya. Karena kalau kita baca vektor AB sama baca vektor BA itu berbeda. Kalau AB kayak gini, kalau BA kayak gini. Di mana letak bedanya? Di arah kayak gitu. Oke. Jadi jangan kalau udah ngomongin vektor jangan menyepelekan ini ya. AB BA sama aja lah Pak. Enggak ya, beda ya kalau ngomongin vektor ya. Nah, kalau misalnya ngomongin
aljabar itu A kali B, B kali A, nah itu ya emang sama aja. Tapi kita ngomongin vektor, kalau kebalik beda arah. Kalau beda arah nanti jadinya negatif loh vektornya gitu ya. Lanjut nomor 2, nomor 2, nomor 2. Oh, masih pakai nomor 1. Jika vektor CD dituliskan, oke, ke dalam bentuk A dan B, maka akan sama dengan CD. Oh, ini mah tadi ya. CD sama dengan apa? BA. BA. Betul. Sip ya, udah nggak ada yang ketukar ya. CD kan ke atas. Oh, berarti BA. BA sama dengan apa? Min A. Negatif A. Negatif A, betul. Atau kalau misalnya mau pelan-pelan, BA itu negatif dari AB, bener nggak? Iya. Iya, min. Nah, AB-nya A. Oke, paham? Ada pertanyaan? Oh ya, Bapak mau cerita nih. Kemarin kan pas Bapak ikut TOT kan itu kayak ini kan kayak pesertanya kan guru-guru SMA se-Jawa Barat. Kemudian yang ngasih materi itu dosen gitulah. Ada dosen Universitas Malang, ada dosen Unpar apa Unpas ya? Oh, Unpar, Universitas Katolik Parahyangan ya. Bapak bertanya, ih kenapa nggak dosen ITB ya? Kayak gitu. Cuma ya udah oke lah. Nah, abis itu kan dosennya ngejelasin nih. Intermezzo dikit ya, jangan belajar mulu. Terus saya jelasin, abis itu kan Bapak jawab-jawab gitu kan. Oh kamu tadi siapa yang bilang? Kata dosen. Oh, coba sebut nama. Fajri Pak dari ya SMA Dr. Habis itu udah lah lengkap. Coba gimana ini ngerjainnya? Aduh, Bapak jadi deg-degan juga ya. Tapi kalau kalian Bapak udah biasa kayak gitu, terus Bapak orangnya sans ya. Jadi kalau Bapak nyuruh kalian untuk apa namanya? Coba Alia gitu. Gimana ngerjain ini? Sans kan? Sans gak ya? Apa deg-degan? waktu itu dosennya kurang ini sih, jadi pas disuruh ya coba Pak Fajri gimana nih ngerjain soal nomor ini. Meskipun bisa dikerjain ya, tapi karena ada deg-degan jadi gimana gitu. Tapi emang beres sih akhirnya mah. Cuma deg-degannya itu bos. Gitu. Tapi kalau kalian mah santai kan ya sama Bapak mah? Sama Bapak mah santai. Ya gitu. Makanya pas Bapak mengalami hal itu, oh kalian gitu juga nggak ya? Gitu juga nggak kalian? Ya kalau Bapak suruh, coba Bilqis gitu. Deg-degan nggak? Deg-degan dikit. Deg-degan dikit ya. Oh, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang nggak deg-degan, wow itu udah Bapak acungi jempol. Nah, kita lanjut lagi. Ya, jadi Bapak kayak TOT kemarin tuh kayak balik lagi jadi kalian gitu ya. Jadi penerima materi. Habis itu materinya interaktif banget lagi. Kadang materi interaktif itu menyebalkan ya. Enggak bercanda. Bercanda Bapak, maafkan saya Bapak. BD sama dengan, oke nomor 3. BD sadar apa nih? Nah kalau BD gimana? BD itu, nih Bapak langsung jelasin aja ya. Kan BD itu A bukan, B bukan. Ya enggak? Ada yang tahu? BD gimana? A2. Hah? Ke ini Pak, jadi ditarik garis samping gitu. Ya, jadi BD itu sama dengan apa? Coba. Ya, BD itu sama dengan min A ditambah B. Oh, Negatif A ditambah B. bawa pelan-pelan dulu. BD itu gimana jalannya? Kalau A2 mah jadi BA tambah AD. Oke, BA tambah AD. Ya, betul ya. Jadi BD itu adalah BA tambah AD. Kalian lihat gambar yang ini ya. Pokoknya gambar itu selalu kita pakai di nomor 1, 2, 3. BD itu adalah BA tambah AD. Jadi gini, BD berarti kan mulainya dari B, habis itu berakhirnya di D. Nah, kita harus jalan-jalan gitu ya. Kapan lagi kita jalan-jalan ya? Masa corona ini dilarang jalan-jalan.
Tapi kalau kita ngerjain vektor, jalan-jalan nggak dilarang pas corona ya. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan, kerjainlah vektor. Ya gitu. Oke, jadi kita lihat ya, BD. Awalnya di B, akhirnya di D. Kita harus jalan-jalan, mulainya di B dan berakhir di D. Gimana cara jalan-jalannya? Boleh BA tambah AD gitu. Jadi ditambah itu ngelanjutin gitu loh. BA AD. Udah beres. Itu kan kita mulai dari B dan berakhir di D. Nah, jadi BA tambah AD itu adalah BD. Begitu? Ngerti ya? Jadi tinggal BD kalau misalnya kita, wah nggak ada nih BD nih, apa nih? Coba jalan-jalan. Gitu. Oh bisa deh BA tambah AD. Jadi, kira bisa ya sampai sini? BA. BA itu sama dengan apa? Bisa dilihat di gambarnya. Set-set. Negatif A. Negatif A. AD-nya B. 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 Oh, berarti BD itu min A tambah B. Kayak gitu. Ngerti? Nah, jadi di soal, aduh sebentar. Di soal vektor itu, apa namanya? Tiap orang bakal beda-beda jalannya. Ya kan? Ada tergantung apa? Tergantung intuisi awal mereka, impresi awal mereka ngeliat soal BD. Habis itu ketika kalian ditanya BD, pasti kalian akan melakukan jalan-jalan kan? Nah, karena ini ada dua jalan, jadi pasti bakal ada dua cara. Ada yang bisa jalan atas, BA tambah AD. Ada yang bisa jalan bawah. Kalau jalan bawah berarti apa? BC ditambah CD. BC tambah CD. Iya, nah bisa kayak gitu. Boleh Pak lewat bawah, boleh dong. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian harus bisa BC. BC itu sama juga kayak apa? BC sama kayak AD ya, digeser kan? BC kita geser ke atas jadi AD. Tulis di sini, AD. CD. CD digeser ke samping BA ya. BA. AD itu B. Ditambah BA itu Min A. min A. Sama aja apa beda? Sama aja ya. Jadi min A ini kalau dikedepanin kan jadi gini. Min A tambah B. Gitu. Jadi mau lewat atas, mau lewat bawah beda. Jadi nanti ketika kalian ngerjain soal vektor bakalan beda-beda. Nggak apa-apa. Yang penting jalannya sama. Kemudian kalian menentukan simbolnya itu sama ya kan? Arahnya terutama hati-hati sama arah yang kebalik. Arah yang kebalik itu negatif. Seperti itu. Kalau kita jadi mau lewat atas, mau lewat bawah akan sama saja. Pak, kalau aku maunya BD itu BC tambah CA tambah AD boleh nggak? Boleh. Cuma itu relatif nyusahin diri sendiri ya. BC tambah CA tambah AD, nyari CA-nya susah. Jadi pilihlah yang sederhana-sederhana aja. Gitu. Terserah pokoknya. Nomor 4. 6 menit lagi ya. Cepet banget dah. Tadi di IPA 1 juga cuma sampai nomor 3 ya di IPA 1. Oh iya, nomor 3. Abis itu ada yang nanyain. Di IPA 1 ada yang nanya, Pak, di video ada segi 6 beraturan. Terus ditanya AB tambah AC tambah AD tambah AE itu gimana? Gitu ya, bener nggak? Nah, di video ada nggak soal yang kalian bingungin? Yang kalian bingungin. Segi 6 beraturan ya itu emang terkenal sih. Pokoknya yang paling mudah itu ini jajar genjang. Vektor ya. Bangun-bangun yang terkenal di vektor. Pertama jajar genjang. Habis itu kedua segitiga. Habis itu yang terakhir ini heksagon. Segi 6 beraturan. Gitu. Kalian ini ya. Ini kita lagi nggak bahas artis Korea ya. Ada nggak sih tadi kata IPA 1 ada yang artis Korea ya? Bapak nggak tahu. Heksagon itu yang paling rumitnya lah.
Yang paling sederhana jajar genjang, habis itu segitiga, habis itu heksagon atau segi 6 beraturan. Ini ada di soal nomor 7 sebenarnya. 7, 8, 9, 10. Mau bahas yang heksagon dulu, apa lanjut ke nomor 4? Biar sama kayak yang IPA 1 ya. Kita bahas heksagon aja. Jadi ini tuh segi 6 beraturan. Nah, uniknya di segi 6 beraturan itu semua garis itu sama. Bapak pengen tahu deh kalau di video itu soal akhirnya apa yang ditanya? AB tambah apa sih? AC ya? Apa BC? Ada yang udah nyalin? Ini bukan. AB, AC, AD, AE, AF. Oke, jadi kita kesini aja dulu. Jadi kita, nah kalau katanya kalian lihat deh ya di video itu, Bapak yakin kalian juga udah pada lihat ya. Ada segi 6, terus misal diketahui vektor AB itu sama dengan U, BC-nya sama dengan V. Kalian jangan blunder sama tulisan sendiri ya. U sama V kan mirip. Kalau Bapak nulisnya U itu kayak gini, V itu ada lingkaran di sini nih. Terus ada ekornya. Nah, kayak gitu. Nah, gimana cara nentuin CD? Gimana cara nentuin AC? Gimana cara nentuin AD? Gimana cara nentuin AE gitu. Kalian tentuin aja dulu ini. Nanti baru kalian bisa ke soal latihan yang di video itu. Karena tadi pas Bapak tanya soal latihan di videonya langsung ini ya, nggak ada pertahapnya gitu. Coba Bapak bikinin pertahap. Oke, CD. CD sama dengan apa ya? Nih, tadi kan kita pas bahas jajar genjang, BC itu sama dengan AD kan, bisa digeser-geser kan. Habis itu CD sama dengan BA, bisa digeser-geser. Nah, di segi 6, setiap garis yang kecil itu sama panjangnya loh. Gitu. Ya. Sama panjangnya loh. Jadi ya kalau Bapak tanya vektor AB itu akan sama dengan vektor apa? ED. 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 Betul. Ada lagi nggak selain ED? OC. OC. Betul nggak? Setuju? Setuju. Setuju, iya. Jadi banyak vektor U di dalam segi 6 ini. Banyak vektor U di dalam segi 6 ini. Jadi kalau kalian pengen tulisin mana aja yang sama dengan AB. AB itu sejajar tadi yang pertama kali keluar ED. Ya, hati-hati ya, bukan DE ya, hati-hati ya. AB sama dengan ED, sama dengan OC. Ada lagi nggak? FO. FO. Ada lagi nggak? Udah ya? Ya, Bapak kira udah. Jadi kayak gitu, geser-geser, AB digeser sedikit ke sini jadi FO, AB digeser sedikit ke sini jadi OC, AB digeser ke atas jadi ED. Jadi selama digeser dan kita mempertahankan arahnya gitu loh. Kalau kalian kayak Pak AB digeser jadi AO dong, kan AB digeser bisa jadi AO, enggak gitu. Kalau AO sama AB itu arahnya beda. Ya, kalian nggak boleh ngegeser itu, nggak boleh ngubah arahnya. Ngegeser nggak boleh ngubah arahnya. Kalau kalian ngubah arahnya itu udah nggak sama lagi gitu. Jadi geser itu pertahankan arahnya. Jadi AB, ED, OC, FO saja. Itu cara menggesernya. Kebayang? Nah, ini pakai imajinasi ya. Kalau di SpongeBob mah imajinasi itu ada pelangi-pelanginya gitu ya. Ya, yang nonton aja yang tahu. Ya. Oh, udah jam 10. Satu soal aja deh. Yang CD. CD, gimana cara nentuin CD? Kalian mau jalan-jalan kemana? Ke bawah. Gimana jalan-jalannya? CB dikurangi CB. Ditambah CB.
CD itu jalan-jalannya gimana? Berarti kan kita awalnya di C, berakhir di D. So, ini banyak banget jalan ya kalau segi 6. Banyak banget jalan. Jadi sebebas-bebasnya ini mah. Gimana? Kalian mau ke CB? CB kejauhan sih. CO aja CO. CD itu CO ditambah apa? OD. Betul. Sepakat ya? Pak, kalau aku pengennya CB tambah BO tambah OD ya boleh juga. Atau kalian mau yang lebih ekstrim gitu ya. CB tambah BO tambah OA tambah AF gitu. Selama terserah kalian jalannya mau kayak gimana. Selama berakhir di D. Selama berakhir di D itu CD gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah nyusahin diri lah gitu ya. Ya udah, CO tambah OD aja. CO sama dengan apa ya? Apa coba? Dengan BA. BA, betul. OD sama dengan apa ya? Geser-geser OD-nya, geser-geser. Sama dengan BC. Betul. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Pak. Ya, jadi BA sama dengan apa BA? Kan AB-nya U, berarti BA Negatif U. negatif U. Ditambah BC-nya sama dengan? F. FI. Ya, V. V. Ya. Jangan baca pakai Sunda ya. Ya, Pak. V ya. Jadi min U tambah V. Nah, jadi gitu cara mencari. Nah, Aceh silahkan. Nah, Aceh kalian mau jalan mana? Bapak kira Aceh jauh lebih mudah dibanding CD ya. Aceh harusnya yang pertama ini. Aceh, apa coba Aceh? A, AB AB ditambah BC. tambah BC. Bapak kira yang B jauh lebih mudah. Aceh itu AB tambah BC. AB-nya apa? BC-nya apa? Kemudian AD, kalian tentuin AD. Kalian mau lewat mana? Boleh. AOOD boleh. Atau misalnya AB, BC, CD boleh. AB-nya kan ada Pak, BC-nya kan ada Pak, CD udah kita hitung tadi nih di A, jadi tinggal masukin aja. Nah kayak gitu. Boleh. Kalau misalnya kalian misalnya dari kalian ngitung sendiri hasilnya kurang meyakinkan. Nah ini jadi kalian boleh coba gitu jalan lain. Bener nggak? Coba A, B, B, C, C, D sama A, O, O, D itu sama nggak ya isinya? Segini. Jadi vektor di segi 6 ini lumayan seru sih kalau menurut Bapak. Kalian bisa ngulik-ngulik ya. Ngulik-ngulik gitu, otak-atik gitu. Kalau pakai jalan lain, harusnya kan sama nih. Bener nggak ya jawabannya gitu. Untuk meyakinkan diri sendiri kalau misalnya nggak yakin. Nah, jadi ini silahkan aja ya. B, C, D, E. Kalau nggak salah katanya A, B, A, C, A, D, A, E, A, F deh di apalah gitu di videonya. Ada salah satu soal di video kayak gini kan. Kayak gitu. Jadi silahkan aja. Nah, oke. Bapak juga mau ngasih tahu nih. Kalau udah sampai proyeksi, itu udah akhir dari vektor. Jadi apakah kita bisa ulangan? Tapi sebelum ulangan, Bapak mau ngumpulin soal-soal yang banyak tentang vektor. Kayak gitulah. Bapak mau ngumpulin soal-soal vektor dari buku-buku paket. Bapak punya dua sumber buku paket. Dan dari internet. Jadi bahwa kumpulin soal-soalnya nanti udah dapat banyak kita bahas. Jadi persiapan sebelum ulangan harian. Jadi persiapannya kita bahas-bahas soal-soal tipe-tipe soal vektor tuh kayak gimana aja. Kayak gitu ya. Mungkin habis itu nanti ulangan. Habis itu udah deh. Matematika minat habis, jadi kita bisa fokus ke matematika wajib. Kalau matematika minat habis, Bapak pengen jam matematika minatnya dipakai matematika wajib. Kayak gitu.
Ada pertanyaan? Jadi seperti itu aja sih. Jadi selama Bapak ngumpulin soal untuk persiapan ulangan harian, kalian boleh juga ngumpulin soal sendiri gitu. Jadi kalau ada soal-soal yang ternyata kalian dapat soal di Bapak nggak ada nih, bisa nambahin gitu. Oke, jadi coba kerjain aja dulu soal-soal yang ada di sini. Jadi seperti itu. Tapi tentang ulangannya, kapan ulangannya? Kayaknya bukan di pertemuan selanjutnya ya, jadi santai. Tapi kalau kalian mau belajar ya lebih bagus kan. Seperti itu mungkin yang tentang vektor. Karena nggak tahu kenapa Bapak pengen buru-buru matematika wajib nih. Matematika wajib banyak banget materinya. Gak ada pertanyaan ya? Kalau gitu kita tutup aja. Udah lewat 6. Apa namanya? Bapak mau foto dulu, foto-foto. Jadi kalian buka kamera atau